Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Donovaldi. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep desain dalam mata kuliah perancangan arsitektur 5. Pertama-tama di sini ada konsep tema arsitektur. Dalam konsep ini, pertama di sini pada poin pertama ini merupakan problem checking. Untuk permasalahan sendiri di sini ada 5 permasalahan, yaitu pertama ada pertumbuhan penduduk yang meningkat, kurangnya bayangan yang menutupi bangunan, kemacetan sering terjadi di jalan utama, polusi udara cukup tinggi karena padat penduduk, adanya bangunan di sekitar apartemen. Dan untuk solusinya sendiri di sini ada pembangunan hunian secara vertikal, pemberian fasad pada bangunan, pembuatan jalan entrance yang lebih panjang atau jauh, memaksimalkan ruang terbuka hijau, membuat bangunan yang memiliki ciri khas tersendiri. Di sini saya menggunakan konsep biophilik dan energi saving. Untuk biophilik ini adalah suatu pendekatan arsitektur yang menyatu dengan alam. Seperti pada bangunan tersebut bisa kita lihat dalam gambar di bawah ini, di mana bangunan ini lebih dominan terhadap vegetasi hijau mulai dari fasadnya maupun landscape-nya. Dan juga untuk energi savingnya ini saya menggunakan seperti sunscreen untuk memanfaatkan cahaya matahari, dan photovoltaik atau panel surya untuk pengeluaran listrik mengenai biaya kos. Dan juga di sini saya menggunakan lampu LED pada bangunan tersebut. Dan yang terakhir di sini ada saya memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman yang pada bagian landscape yang saya rancang. Di sini pada penerapan beberapa solusi lain adalah yang pertama di sini ada pada area komersial didesain secara semi outdoor dengan pencahayaan pengguna skylight. Itu dengan tujuan untuk menghemat energi pada pagi dan siang hari. Dan yang kedua pada area basement lebih dibuat sedikit terbuka dengan tujuan agar udara dapat masuk sehingga ruang tidak begitu lembab. Dan yang terakhir di sini pada ruang tertutup seperti coworking space didesain dengan interior yang lebih minimalis seperti warna putih dan material kayu dan sebagian area berupa semi outdoor. Dan selanjutnya di sini ada konsep struktur. Konsep struktur pada bangunan ini adalah yang untuk menentukan berdasarkan dengan jumlah ketinggian lantai maksimum dengan pemilihan sesuai, yaitu bertujuan agar bangunan lebih kuat dan stabil. Pada pemakaian yang tepat untuk bangunan yang saya rancang ini dengan ketinggian lantai yang mencapai 10 hingga 25 lantai, yaitu menggunakan struktur berupa rigid frame dan inti dan rangka kaku. Untuk rigid frame dan core sendiri ini penggunaan pada bangunan tower dengan inti core di tengah untuk sirkulasi vertikal dan area servis. Sedangkan untuk flat slab sendiri ini saya penggunaan pada bangunan podium dengan flat slab untuk jangkauan area yang lebih luas. Untuk struktur basement sendiri ini pada bagian parkiran terdapat struktur yang terhubung pada bangunan berupa struktur basement pada gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari yang pertama di sini ada roof foundation, ada kolom, ada dinding basement, ada balok dan plat lantai. Untuk pelaksanaan pada struktur basement ada dua cara, yaitu sistem konvensional bottom up dan sistem top down. Dan terakhir di sini pada struktur pondasi saya menggunakan tiang panjang. Untuk pondasi tiang panjang sendiri saya menggunakan material beton yang dibangun secara vertikal dan horizontal yang mampu untuk meneruskan beban-beban dari struktur atas ke lapisan tanah yang dalam sehingga dapat daya dukung yang lebih baik. Tiang panjang juga ini dapat digunakan untuk menahan gaya lateral maupun gempa. Keuntungan tiang panjang mampu menghindari penurunan tanah yang berlebihan sehingga mampu menahan pergeseran tanah yang tidak stabil. Dan selanjutnya ada konsep table zoning. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, untuk konsep table zoning sini saya membagi area berupa area private untuk warna oranye, area biru untuk semi public, area hijau untuk public, dan area kuning untuk service. Untuk area private sendiri di sini ada jenis ruang berupa pengelola dan apartemen. Sedangkan untuk semi public ini berupa apartemen. Dan untuk publik ini berupa mall, jenis ruang seperti penunjang, parkiran mall, dan apartemen. Dan untuk area servisnya ini untuk servis pengelola, penunjang, dan utilitas sendiri. Di sini kita bisa melihat pada tabel itu ya ada bagian-bagian seperti kapasitas, standar, jumlah, dan luasan sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep bubble diagram. Untuk konsep bubble diagram sendiri ini bertujuan untuk menghubungkan tiap ruangan pada tiap-tiap bagian dan zoningnya sendiri. Dan untuk warna hijau ini merupakan area public, dan untuk warna kuning merupakan area service, dan warna oranye merupakan area private,
dan warna biru merupakan area semi public. Untuk tiap area di sini dihubungkan pada bagian lift atau core yang merupakan sirkulasi vertikal yang menghubungkan pada tiap-tiap lantai bangunan tersebut. Selanjutnya di sini ada konsep box diagram, yaitu dengan tujuan untuk pembentukan ruang. Untuk konsep di sini saya menggunakan biopilih, kita bisa melihat pada tiap-tiap ruangan tersebut ini, yaitu dihubungkan dengan area open space atau public space. Yang merupakan ruang terbuka hijau. Untuk konsep utilitas sendiri di sini ada penggunaan air. Untuk penggunaan air ini terbagi dua, yaitu penggunaan air hujan dan penggunaan air PDAM. Untuk penggunaan air hujan ini bertujuan untuk menampung air hujan yang kemudian diolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman pada area bangunan. Sedangkan untuk penggunaan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni apartemen dan kebutuhan air bangunan lainnya. Dan poin kedua ini ada penggunaan listrik. Untuk penggunaan listrik sendiri, yaitu juga terbagi dua, yaitu merupakan solar panel dan listrik PLN. Untuk solar panel ini berada pada bagian rooftop, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan listrik PLN dan menurunkan kos untuk biaya listrik. Untuk penggunaan solar panel ini bisa digunakan seperti pada lampu-lampu taman dan lainnya pada area landscape. Sedangkan untuk penggunaan listrik PLN yaitu untuk menyuplai kebutuhan energi listrik pada bangunan, seperti pada bangunan dalam tersebut, seperti ruang-ruang apartemen dan ruang-ruang retail mall lainnya. Selanjutnya ada diagram utilitas. Untuk diagram utilitas di sini yaitu merupakan sistem plumbing pada sistem penyediaan air bersih. Kita bisa melihat pada sistem ini berikut pada diagramnya, itu merupakan penyediaan air bersih pada basement hingga lantai 24. Untuk sumber air bersih pada perancangan mixed use, building mall, dan apartemen di Jalan Warung Jati Barat ini berasal dari sumber air atau sumur dan PDAM. Selanjutnya ada sistem penyediaan air kotor atau SPPAK, yaitu sistem pembuangan air kotor dari metabolisme. Kita bisa melihat pada diagram tersebut bagaimana sistem ini bekerja. Selanjutnya ada sistem pembuangan air kotor dari dapur dan sistem pembuangan air hujan. Kita bisa melihat pada masing-masing ini cara kerja dari sistem tersebut pada diagram berwarna oranye. Selanjutnya ada diagram utilitas. Pada diagram utilitas di sini yaitu sistem penyediaan air kotor (SPPAK), yaitu terbagi dua, yaitu antara tower dan juga podium. Untuk pembuangan pada black water yaitu menuju septic tank, sedangkan untuk grey water menuju cooling water. Grey water yang sudah didaur ulang menuju saluran real kota, dan grey water yang sudah didaur ulang menuju resapan. Dari resapan dipompa menuju tangki air atas dan tangki air bawah, kemudian menuju cooling water. Untuk air bersih, hasil daur ulang dari tangki air siap digunakan untuk kebutuhan MCK. Untuk lebih lengkapnya lagi mengenai ini, kita bisa melihat pada bagian diagram tersebut, pada sistemnya, pada area basement hingga lantai 24.
Selanjutnya ada analisis zoning horizontal, yaitu poin pertama di sini ada sirkulasi. Untuk sirkulasinya sendiri di sini, yaitu pada keterangannya warna hijau adalah merupakan area tapak sendiri mengenai perancangan ini. Dan untuk area biru di pinggiran pada lokasi tapak tersebut merupakan jalan pedestrian. Sedangkan untuk warna oranye merupakan jalan besar dan warna kuning merupakan jalan kecil. Untuk zoning ruangnya sendiri ini warna biru merupakan area private, warna oranye merupakan semi public, dan warna merah merupakan area public. Sedangkan untuk zoning kebisingannya di sini warna biru merupakan area tenang, warna oranye merupakan bising, dan area merah merupakan sangat bising. Selanjutnya ada analisis mengenai gubahan massa. Yaitu dengan tujuan dari analisis ini adalah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tiap bentuk massa bangunan mixed use untuk selanjutnya bentuk tersebut dipilih yang sesuai dengan kondisi lingkungan site. Untuk datanya sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu podium dan tower. Dan sedangkan untuk gubahan massa secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu satu tower, dua tower, dan kombinasi. Untuk analisisnya sendiri di sini, yaitu pada bentuk satu tower kelebihannya aksesibilitas lebih mudah dan bentuknya yang sederhana dan juga pembagian zona lebih jelas. Dan untuk bentuk pada bagian tower ini mudah dimainkan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, kurangnya penyediaan ruang zona private. Selanjutnya untuk dua tower ini memiliki ruang yang lebih private, pembagian zona lebih jelas, dan bentuk bisa dimainkan. Untuk kekurangannya sendiri ini pembangunannya cukup mahal karena dia merupakan dua tower. Sedangkan untuk aliran angin kencang di bagian tengah. Untuk yang terakhir di sini ada kombinasi. Untuk kelebihannya di sini ada penyediaan ruang yang lebih banyak dan sirkulasi yang lebih jelas. Sedangkan untuk kekurangannya itu memblokir angin pada bagian tengah, yaitu dapat mengakibatkan guncangan pada area tower tersebut. Jadi harus lebih dipikirkan mengenai sistem kombinasi ini dalam perancangannya. Sedangkan untuk pembangunan ini cukup lebih mahal karena area yang lebih luas pada bagian tower. Dan yang terakhir ini bentuknya sedikit monoton. Selanjutnya ada konsep gubahan massa dalam poin regulasi dan zoning terhadap kebisingan. Untuk luas tapak sendiri ini yaitu sekitar 10.000 meter persegi lebih atau 1 hektar. Untuk KDB-nya yaitu 6.000 meter persegi, KLB-nya 35.000 meter persegi, ketinggian bangunannya 24 lantai, koefisien dasar hijaunya 30% atau 3.000 meter persegi, dan KTP-nya ini 55% atau 5.500 meter persegi. Dan untuk pada GSB-nya ini pada arah utara saya mengambil GSB sejauh 20 meter. Dan untuk area selatan sejauh 10 meter, dan untuk area timur sejauh 10 meter, dan area barat sejauh 15 meter. Dalam pengambilan GSB di sini saya mengambil dengan cara melihat area kebisingan dan sirkulasi tersebut. Selanjutnya ada sirkulasi ruang. Yaitu pada sirkulasi ruang ini saya memecah bangunan pada bagian depan dan juga membelah ruang dalam pada bangunan menjadi 3 bagian dengan tujuan untuk membagi tiap zoning pada ruang dalam bangunan tersebut, yaitu untuk area biru merupakan area private yang merupakan dari perkantoran dan apartemen, dan untuk area oranye merupakan area semi public yaitu gym, mini theater, dan executive lounge. Sedangkan untuk area merah ini merupakan area publik yang merupakan retail. Selanjutnya ada tanggapan arah angin dan matahari. Untuk tanggapan arah angin di sini kita bisa melihat 3 massa bangunan yang memunculkan 2 sirkulasi dengan tujuan agar sirkulasi angin dapat melewati bangunan sehingga pengudaraan lebih baik. Dan untuk arah materinya di sini kita bisa lihat pada massa bangunan ini
berlubang pada bagian atap. Ini didesain untuk skylight terhadap bangunan tersebut, yaitu dengan tujuan memberikan pencahayaan alami di dalam area bangunan untuk meminimalisir pencahayaan buatan. Selanjutnya ada volume dan form fitting dalam konsep perubahan massa. Tujuan untuk membagi volume adalah untuk menjelaskan mengenai keterangan tiap lantai bangunan. Sedangkan untuk form fitting ini bertujuan agar bangunan lebih terlihat estetik. Tidak hanya itu saja, dalam hal ini juga memaksimalkan pencahayaan, pengudaran, sirkulasi, dan vegetasi. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep fasad, landscape, dan vegetasi. Pertama-tama, di sini saya menempatkan panel surya pada bagian atap dengan tujuan menghemat biaya pengeluaran pada tagihan listrik PLN pada bangunan tersebut. Selanjutnya saya menempatkan refugi pada bagian tengah tower, yaitu dengan tujuan tempat pengungsian para penghuni apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa, dan bencana alam lainnya. Selanjutnya di sini ada public space pada bagian luar, yaitu untuk rekreasi bagi pendatang mall atau para pengunjung. Dan untuk pada bagian landscape atas di sini, saya menempatkan garden rooftop, yaitu dengan tujuan memberikan fasilitas untuk para penghuni yang hobi bercocok tanam. Dan untuk pada bagian atap skylight, yaitu dengan tujuan pencahayaan alami pada semi outdoor pada lantai
dasar bangunan ini. Dan untuk selanjutnya saya mendesain pedestrian hijau agar pejalan kaki terasa nyaman. Dan untuk selanjutnya ada plaza semi outdoor dengan tujuan memberikan kesan yang baru terhadap pengunjung. Dan selanjutnya ada sunscreen otomatis dengan tujuan memanfaatkan pencahayaan alami dengan mengatur cahaya yang masuk ke dalam ruang bangunan tower tersebut. Dan di sini untuk main entrance merupakan pintu masuk mall. Dan untuk pada bagian atas ini ada ruang semi outdoor, yaitu tempat bersantai atau berkumpul. Dan selanjutnya pada bagian podium ini saya menggunakan fasad kaca dengan tujuan agar bangunan yang lebih luas dan terlihat estetik. Dan untuk pada bagian atas podium di sini saya memberikan landscape rooftop, yaitu untuk rekreasi bagi para penghuni. Dan yang terakhir di sini ada area servis untuk perawatan mengenai bangunan tersebut, seperti perawatan utilitas dan sebagainya. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi dan aksesibilitas. Pada keterangannya ini merupakan jalan masuk dan out ini merupakan jalan keluar. Sedangkan untuk nomor 1 merupakan masuk basement, nomor 2 merupakan keluar basement, dan nomor 3 merupakan masuk lobby pada bangunan tersebut. Untuk keterangan warna biru ini merupakan sirkulasi pejalan kaki yang mengelilingi area tapak. Dan untuk warna oranye ini merupakan sirkulasi kendaraan pribadi untuk masuk main entrance dan juga basement. Dan untuk warna merah ini yang terakhir pada bagian depan bangunan atau yang paling luar pada area tapak ini merupakan sirkulasi kendaraan umum yang berwarna merah. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.